Kalau sudah membayar fidyah apa sudah tidak mengqadha puasa lagi? Yang wajib membayar kafarah sang suami atau keduanya, suami istri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jika istri tidak dapat puasa lalu membayar fidyah, apakah sekali satu hari selama 1 bulan atau membayar sehari untuk 1 bulan? Oh ya, artinya ini cara membayar fidyah. Cara membayar fidyah. Membayar fidyah itu, fidyah namanya tebusan, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, maka disebutkan di sana orang-orang yang boleh membayar fidyah itu orang yang memang sudah lanjut usia, tidak sanggup dia puasa karena berat, termasuk wanita yang hamil atau menyusui karena memang dia memadorotkan, mengkhawatirkan dirinya dan janinnya. Maka di sini pendapat terkuat dia boleh bayar fidyah. Ya, adapun wanita yang hamil tidak khawatir akan janinnya, akan dirinya, dia kuat-kuat saja puasa, maka tetap puasa. Kalau tidak puasa dalam seperti itu, maka dia qadha. Misalnya enggak, dalam 1 bulan dia hamil, tapi dia sehat-sehat aja, dan ini bulan Ramadan, dia puasa nggak ada masalah. Ternyata mungkin dia sempat tidak puasa, ya karena mungkin kondisi berat juga, sehari 2 hari, maka nanti mengqadha dalam posisi seperti itu. Tapi kalau dia khawatir akan janinnya karena lemah dirinya dan kemudian terhadap dirinya, maka dia boleh bayar fidyah. Cara bayar fidyah dengan makanan 1 hari 1 kali yang mengenyangkan. Jadi bayarnya tidak boleh dari awal, belum puasa bayar dulu, tidak boleh. Jadi sekarang kita tidak puasa, kita bayar, atau sudah 5 hari kita bayar 10. Sudah 7 hari kita bayar 7 bungkus. Jadi seperti itu caranya. Ya, itu cara bayar fidyah. Atau kalau tidak, sebetulnya Syekh Ibnu Baz bahwa bayar fidyah itu kalau itu berupa beras, nah, maka beliau menyatakan wa huwa nisfu sa' bisa'in nabawi min qutil balad wa miqdaruhu kilo wa nisfu taqriban. Maka dia bisa membayar fidyah itu dengan cara apa? Nisfus sa'. Sa' itu 4 amdad, 4 mud. 1 mud 1 cukupan. Nah, jadi ini separuh, kurang lebih kata beliau, sa' nabawi dari makanan negeri setempat, beras berarti ukurannya kira-kira 1,5 kilo takriban. Nah, perhatikan, kalau ingin bayar fidyah, kalau berupa beras 1,5 kilo. Kalau nasi 1 bungkus yang mengenyangkan, bukan nasi jiko. Jangan salah tuh, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam, seperti itu. Bagaimana hukum niat puasa? Karena ada yang berpendapat bahwa harus membaca niat di malam hari agar sah puasanya. Apakah benar pendapat tersebut? Nah, niat itu tidak ada yang mana ada makna namanya niat membaca. Tidak ada niat. Niat itu apa? Al-qasdu, al-iradatu, maksud, tujuan, apa yang terpetik di dalam hati. Dan para ulama itu sepakat mahallun niyah fil qalb, bahwa tempat niat dalam hati. Jadi niat itu yang tahu dirinya Allah. Artinya kalau bahasanya orang kulon, kerentek hati.
Ngerti kerentek hati ya? Jadi artinya apa yang terpetik dalam hati? Jadi saya mau puasa, ya begitu. Ya, jadi artinya kalau puasa wajib berarti dia harus meniatkan, artinya menyengaja niat mulai malam hari. Nanti akan ada riwayat pembahasan khusus. Jadi tidak ada ya. Jadi harus nawaitu samaghatin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lilain, enggak ada. Dalam sunnah tidak ada. Ya. Nah, itu tidak ada. Apakah penetapan bulan dengan menggunakan hisab bisa masuk ke dalam bid'ah? Iya. Maka ini yang luar biasa teman-teman kita, ya terutama Muhammadiyah. Waduh, paling hawas sama Salafi. Ini paling, ya begitu juga penyakitnya. Pada sebenarnya kita ingatkan ya sudah. Padahal ya sudah, wallahu a'lam. Jelas-jelas memang nggak ada. Tidak bisa. Sekali lagi, namanya hisab itu menghitung. Menghitung apa pasti benar. Jangankan pakai komputer aja bisa salah. Ya kan? Nah, tapi kalau ru'yatul hilal jelas nyata kan? Ngelihat, alhamdulillah. Enggak, ya sudah sempurnakan. Kan begitu. Kalau hitung, dan hitung hanya khusus. Jadi seperti itu. Nah, apakah hukum kita minta diruqyah? Boleh. Tidak mengapa. Ya, tetapi perlu diketahui siapa yang kita minta tadi, akidahnya dan apa yang dibaca, terkandungkah syirkiyah atau bid'ahnya. Ini penting. Tapi tentu lebih afdal meruqyah dirinya. Tapi karena semua orang tidak mampu, kadang-kadang minta. Ya, na'amullahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah membayar fidyah, apa sudah tidak mengqadha puasa lagi? Nah, ya siapa dulu yang membayar fidyah? Orang-orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa dan dia bisa membayar fidyah, itu disebutkan oleh syariat. Di antaranya dalam ayat Naam, alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang memang sebenarnya bisa berpuasa tapi sudah berat, tidak sanggup dia. Di antaranya orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah usianya sudah lanjut, baik itu laki atau perempuan, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek, ya memang tidak mampu dia, jadi sudah berat dia, lemas nanti kalau dia puasa. Itu satu. Kemudian pendapat yang terkuat adalah wanita yang lagi hamil dan menyusui, karena memang jikalau dia berpuasa mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya dan janin. Ingat nih, boleh bayar fidyah. Ini pendapat yang terkuat. Yang ketiga, siapa? Pekerja berat, mungkin masih orang yang memang kerjaannya itu, mungkin saja gayung becak, mungkin dulu begitu. Beda yang sekarang ya, beda. Atau orang yang bekerja di tambang, di dalam, berpuasa berat. Ya, ini diantaranya. Kemudian orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Orang sakit tidak ada harapan sembuh. Ini boleh bayar fidyah. Kalau memang yang seperti itu posisinya, kalau sudah bayar fidyah, ya nggak perlu lagi mengqadha. Sifat-sifat yang orang-orang uzur tadi. Jadi begitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi beda dengan orang yang tadinya kewajiban qadha, tapi sudah keburu masuk Ramadan. Ya, sudah keburu masuk Ramadan, artinya dia masih punya tanggungan qadha. Di samping dia taubat, dia harus qadha, juga tetap bayar fidyah. Dan itu pun jika mampu. Jadi kalau memang termasuk orang-orang yang memang dapat uzur tidak berpuasa dan memang dia dibenarkan untuk membayar fidyah, kalau sudah bayar fidyah maka tidak perlu mengqadha lagi. Nah, Allah. Bagaimana hukum yakni untuk imsak yang dikeraskan lewat speaker di musala atau masjid? Ya jelas, tidak ada hujah. Ya, justru menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya menetapkan ada dua waktu.
Antara pertama waktu imsak, yang kedua apa? Waktu tulu'il fajr. Jelas-jelas ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa Allah tidak pernah menurunkan tentangnya adanya hujah yang kuat. Justru ini kalau sampai diyakini, maka jelas-jelas ini adalah amalan-amalan bid'ah. Maka persis apa yang diucapkan Imam Malik, man ibtada'a bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Siapa yang mengada-ada sebuah bid'ah dan dia anggap itu bagus, maka berarti telah menuduh Rasulullah sallallahu, maka berkhianat kepada risalah. Sementara Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi tidak perlu apa? Diikuti ya, tidak perlu diikuti. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam. Itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sudah. Bagaimana hukum bekerja di kolam mungkin atau di air, ya, menyelam, terkadang ketika menyelam minum ya. Nah, kalau menyelam sambil minum air tidak boleh. Tapi kalau kemudian dia itu ketika dia harus menyelam tertelan, tidak mengapa. Sama dengan orang itu ketika dia berkumur-kumur, tidak niat untuk minum. Tapi kalau niatnya minum, ya jelas batal. Ya, tapi kalau tertelan maka tidak mengapa. Ya, kenapa? Ini ada sesuatu yang dia tidak sanggupi. Ya, sesuatu yang dia apa? Tidak mampu untuk itu. Gak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Maka ada pula hal-hal yang seseorang tidak mungkin bisa menjaga terus. Seperti apa? Selilit daging. Ya, atau mungkin apa makanan? Dia sudah gosok gigi. Ya, ternyata masih ada. Ya, tiba-tiba di perut, wih, sudah kado kemasukan, sudah lu masuk. Lumayan dagingnya. Maka seperti ini tidak mengapa, tidak membatalkan. Kenapa? Tidak ada unsur sengaja dan sesuatu yang dia apa? Tidak bisa menjaganya. Wallahu a'lam. Tidak mengapa ya. Seperti pekerja tambang tuh, Ustaz. Karena dia kan bayar fidyah, tapi tidak perlu mengkodok. Padahal orangnya kan kuat untuk mengkodok. Iya, tapi kan posisinya ketika dia berpuasa itu tidak sanggup, ya dia bayar fidyah bisa. Kapan dia akan mengkodok? Dia kerja di situ. Ya, kapan dia mengkodok? Kapan dia waktunya? Kalau ada, ya, berarti ya ketika itu bisa jadi apa namanya dia tadinya kuat tapi short waktu karena mungkin dia tidak sanggup, ya berarti tetap mengkodok ketika dia longgar karena ada kesempatan. Nah. Jika kita berpuasa sunnah tetapi kita masih punya hutang puasa wajib, bagaimana puasa sunnah kita, apakah sah? Ya, ini namanya kebalik. Ini termasuk salah talbis syaitan. Artinya apa? Orang disibukkan dengan yang sunnah, sementara dia mungkin akhirkan dia lupakan yang namanya apa? Yang wajib, yang semestinya yang wajib lebih didahulukan dibanding yang sunnah. Karena wajib loh, wajib. Jadi wajib itu atau sunnah itu bisa sempurna kalau wajib bisa ditunaikan. Karena memang sunnah itu yang menyempurnakan, menutup yang kurang dari yang wajib. Nah, sementara wajib masih belum ditutup. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ya dia termasuk apa istilahnya? Ya meremehkan dari yang wajib. Dan ini berbahaya yang tidak dibenarkan. Tayyib sama. Orang sholat wajib enggak, sholat sunnah. Misalkan apa? Enggak sholat 5 waktu, tapi sholat id. Jadi setahunnya ya 2 kali. Walaupun sementara ada perbedaan pendapat di antara hukum sholat id tadi. Gimana kira-kira sholat idnya? Ya enggak diterima. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, artinya ya kalau memang ya semoga kalau memang kemarin yang belum tahu, hendaklah yang wajib hutang itu lebih dahulu kan baru sunnah. Wallahu a'lam. Yang wajib membayar kafarah sang suami atau keduanya, suami istri. Bahasanya belum nih. Maunya hadis ini mau dibaca. Itu panjang hadisnya.
Dijawab sekarang. Apabila ada seseorang mengucapkan salam lewat pesan, tetapi dengan singkatan atau dengan kalimat yang jelas, ini tidak ada kalimat yang kurang jelas ya, tambah lagi sendiri. Apakah perlu dijawab atau tidak? Lewat pesan ya, pesannya WA. Nah, zaman sekarang kan lewat WA, lewat atau begitu, atau langsung sampaikan salam, dijawab kalau itu. Gimana ini? Singkatan. Oh, jadi mungkin tulis apa gitu ya, pesan ya, ASS gitu. Ya. WRBB gitu ya, ya tidak perlu dijawab. Dan mestinya ya cukup bismillah saja. Ya, kalau memang udah jelas ya jangan dijawab, udah jelas. Kenapa? Ya, karena ayatnya juga jelas kan. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan salam, maka jawablah yang lebih baik atau yang sepadan. Dan hadis juga begitu. Kalau antum bertemu saudara antum jawab assalamualaikum, antum jawabnya waalaikumsalam. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Wabarakatuh. Lebih afdal lagi. Hari ini seperti itu. Dan mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Nah, terus gimana kita mewajibkan udah jelas? Ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu dijawab. Kalau doa itu doakan. Jika musafir dalam keadaan berpuasa untuk pulang ke daerah asalnya, apakah mengikuti waktu berbuka puasanya mengikuti daerah berangkatnya atau mengikuti daerah yang dituju? Jika seorang musafir dalam keadaan berpuasa, maka dia mengikuti daerah yang dituju. Kok enak sekali. Ya, jadi dia tetap mengikuti daerah di mana dia tuju. Klise setengah jam ya puasanya menunggu sahurnya, apa bukan setengah jam lagi. Saya ingat kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya lupa. Waktu itu bawa jamaah dengan keluarga. Mereka puasa terus. Sementara dari Indonesia puasa ke Saudi, nambahnya berapa jam? Kita biasanya puasa 13-14 jam, itu bisa 18 jam. Masya Allah. Ya sudah pahala insya Allah lebih besar. Tapi nggak berat. Ya, ada ya daerah-daerah yang memang mungkin siangnya panjang, ada ya, malamnya pendek. Nah, sudah. Tak boleh istirahat ya. Nah, pasti nggak bisa seperti itu. Memang kondisi dia begitu. Ya, jadi seperti itu. Sebagaimana tentang kisah Quraisy ketika dia waktu itu kisah tentang apa? Ketika dia utusan dari Syam di masa Utsman, dia menuju Makkah. Sementara malam Jumat sudah dilihat hilal, berarti Jumat untuk ahli Syam. Sementara waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas masih puasa karena belum kelihatan waktu di Makkah. Maka Quraisy menyatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tidak berpuasa sebagaimana al-Syam? Maka beliau jawab, inilah yang diperintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalian berpuasa menurut negeri matra atau wujudnya kita masing-masing. Tapi jumhur kalimat, dan ini pendapat jumhur. Jadi jangan nilai enaknya ya. Jadi kalau puasa ingin akhir sampai yang akhir dulu saya berpuasa. Tapi kalau Idul Fitri lebih dulu pengen duluan. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi itu pendapat al-rajih.
Walaupun ada bahwa ketika negeri muslimin itu sudah melihat hilal, maka yang lainnya akan mengikuti. Tapi insya Allah kalau pendapat yang terkuat adalah yang itu di Jamul Kalimah, maka seperti itu posisi. Nah, ya baik, karena ini pertanyaan kasihan untuk penasaran. Tadi tentang apa? Kafarat ya. Nah, hadisnya walaupun belum dibaca, maka apakah kafarat itu hanya termasuk wajib bagi wanita sebagaimana suami? Salah satu pendapat, ada yang berpendapat laisa 'alal mar'ah kafar mutlaqan. Maka kembali bahwa kafarat itu bagi suami dan tidak ada kafarat bagi istri secara mutlak. Ini mazhab Syafi'i. Maka telah mencukupi kafarat itu hanya satu orang bagi suami, tidak untuk istri. Kenapa pendapat begitu? Nabi tidak memerintah wanita membayar kafarat bersamaan bahwa dia ternyata berhubungan dengan suaminya. Maka perbuatan tadi sungguh telah menghasilkan ketika dia membayar kafarat, maka itu akan berlaku untuk bersama-sama istri. Jadi seperti itu. Sehingga kafarat itu harta diuruskan bagi yang melakukan jima. Ya, faktas rajul, maka itu diwajibkan bagi suami kalmah harus seperti mahar. Ini pendapat pertama. Ada pendapat kedua, ada anal mar'ah al-kafaratul rajul, istri tetap wajib kafarat. Dan ini pendapat jumhur Abu Hanifah, Abu Malik, wa qaul Syafi'i wa Ahmad, dan di antara dua riwayat yang lebih sahih. Tapi ada khilaf untuk rincian di dalamnya. Ada pendapat yang ketiga, maka cukup begitu beri kafarat satu, kecuali jika kafarat itu isyan paling. Tapi wal arjah madzhab jumhur, dua-duanya wajib kafarat. Ya, tapi perlu diingatkan, ada pernyataan apabila istri dipaksa atau lupa atau jahil, tidak ada wajib qada, tidak ada kafarat. Jadi kalau istri, tapi kalau sama-sama mau, tetap wajib kafarat. Tapi kalau istri aja karena istri tak ingatkan, tapi tetap aja disombel. Ya kan? Ya sudah, gimana lagi? Jadi mungkin yang pandang tak tahu sombel itu apa nanti. Jadi itu ya. Nah, jadi kafaratnya berat dengan macam-macam. Ya, insyaallah di berikutnya kita akan baca. Cukup dulu insyaallah taala kajian kita, sudah cukup 1 jam. Semoga bermanfaat, semoga Allah taala menerima saum kita, dia Ramadan kita, dan Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amalan masalah yang kita berikan di Ramadan berkah ini. Barakallahu jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.